Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Gina Agniawati. Saya dari jurusan Studi Agama-Agama semester 6 kelas B, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Konghucu dalam spiritual bangsa Cina. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah budaya Cina. Sejarah budaya Cina seperti budaya kuno lainnya yang dimulai dengan mitologi. Mitologi pada zaman dahulu, nenek moyang orang Tionghoa mulai menuliskan pemikiran mereka tentang alam semesta berulang. Misalkan, sebelum dunia ini, surga dan bumi menjadi satu unit yang disebut keadaan tak terlihat atau kekacauan. 18.000 tahun kemudian disebut Pangu atau legenda mulai berpisah antara langit dan bumi. Setiap hari, langit naik 3,3 meter, bumi tumbuh setebal 3,3 meter, dan Pangu meningkat 3,3 meter. 18.000 tahun berlalu dan langit telah sangat tinggi, bumi berlalu sangat tebal. Kemudian sebenarnya mitologi penciptaan dalam kepercayaan tradisional Tiongkok hanya Pangu masih sosok manusia yang kemudian ia menjadi sosok legendaris yang tidak pernah menjadi Tuhan. Kemudian dalam mitologi bangsa Cina ada juga sosok legendaris yang dikenal sebagai Nuwa, yaitu sebagai ibu pertama bangsa Cina yang diciptakan orang dan membelai langit yang mengalir. Fuxi yang belajar membuat jaring dan menangkap ikan, budidaya dan berburu, pembuatan guava, dan Senung yang sedang belajar kultivasi adalah ahli dalam teh. Pada titik ini, nenek moyang orang-orang Cina percaya bahwa alam semesta terbagi menjadi dua bagian, yaitu langit dan langit bumi. Pengetahuan mereka masih suci. Mereka percaya bahwa pengetahuan itu adalah hadiah dari Tian atau surga dan bukan objektif empiris hasil usaha manusia yang sistematis. Cara berpikir mereka pada umumnya masih didasarkan pada sumber pikiran orang Cina adalah Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme adalah cara hidup yang berfokus pada hal-hal yang naturalistik dalam diri manusia. Selain itu, Konfusianisme adalah visi hidup yang berfokus pada organisasi sosial dan menekankan pada tanggung jawab manusia terhadap masyarakat. Peranan Konghucu dalam spiritual bangsa Cina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritual adalah berhubungan dengan sifat kejiwaan atau rohani atau batin. Spiritual berasal dari kata spirit yang mengandung arti semangat, kehidupan, pengaruh, dan antusiasme. Spirit sering diartikan sebagai ruh atau jiwa. Jadi spiritual bisa berarti semangat atau sikap yang mendasari tindakan manusia atau interaksi dengan roh atau spirit hidup. Dengan kata lain, spiritual berkenaan dengan roh, kehidupan abadi, dan nilai-nilai tertinggi. Hasil dari spiritual adalah moral yang baik. Manusia memiliki spiritual yang bermoral tinggi. Pemahaman tentang spiritual bukan sekedar untuk menyempurnakan diri sendiri, melainkan untuk meletakkan tanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Bahkan, segenap lingkungan hidup manusia memenuhi perannya dalam rencana keseluruhan yang berjalan sesuai dengan jalan suci terjalin di dalamnya. Ajaran Konghucu menjadikan spiritualitas yang diperlukan untuk membudayakan rakyat. Jika Buddhisme menekankan pada pelatihan spiritual dan pencerahan, mereka berkeinginan untuk menolak semua hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebaliknya, agama Konghucu memusatkan pada dunia
mempunyai toleransi kepada orang lain. Agama Konghucu mengajarkan orang untuk serius dalam mencapai cita-cita untuk kepentingan orang banyak, tetapi tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kematian dan kelahiran. Ada 10 poin dalam konsep dasar kematian dan kelahiran. Yang pertama itu adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, percaya bahwa hidup dibawa oleh firman yang mulia, membawa firman yang mulia. Kemudian yang ketiga, percaya bahwa firman Tuhan adalah tugas suci yang harus bertanggung jawab dan sekaligus menjadi anugerah dan kuasa dalam hidup. Yang keempat, meyakini bahwa hidupnya mampu mengikuti tepatnya selaras atau seimbang dengan karakter sejati. Yang kelima, percaya bahwa agama adalah karunia hidayah Tuhan untuk membangun diri sendiri melalui jalan kebenaran atau jalan suci. Yang keenam, percaya bahwa jalan suci membutuhkan kehidupan memahami, menghargai, mengembangkan, memuliakan kebajikan, benih kekudusan dalam karakter sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, percaya bahwa kesetiaan memuliakan kebijakan yang harus diamalkan dengan cinta, sesama tepo saliro manusia, sesama makhluk, dan cinta terhadap lingkungan. Yang kedelapan adalah percaya bahwa tugas suci adalah memuliakan kebajikan dan mengamalkannya hingga puncak kebaikan. Kemudian yang kesembilan adalah iman hanya pada kebajikan yang disenangi Tuhan. Misalnya hidup itu harus bermakna ketika kamu bisa setia pada Sang Pencipta dan saudara sejati satu sama lain. Yang terakhir, poin ke-10 adalah percaya bahwa kebajikan adalah jalan keselamatan, kebahagiaan tertinggi dan martabat dan nilai manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari materi yang saya sampaikan. Poin pertama kesimpulannya yaitu hasil spiritual berasal dari moral yang baik. Manusia yang memiliki spiritual otomatis akan memiliki moral yang baik. Kemudian ajaran Konghucu membentuk akhlak yang mulia bagi bangsa Tiongkok. Ajaran tentang spiritual pada masyarakat membantu menghadapi krisis moral yang luas seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta tindakan amoral lainnya. Yang terakhir, spiritual juga dapat dinilai dari moral dan etika seseorang dalam kehidupan sosial. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya sarankan untuk membaca referensi lain untuk menambah wawasan terkait peranan Konghucu dalam spiritual bangsa Cina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Wulandari, jurusan studi agama-agama di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu orang-orang yang terkait erat dengan budaya Tionghoa itu Konfusius, tapi ada juga yang memanggilnya dengan nama Kungfuzu atau Kung Master. Konfusius adalah seorang filsuf Cina yang terkenal sebagai pengembang sistem ini, menggabungkan pikiran dan keyakinan Cina yang dasar. Ajarannya adalah tentang kesopanan individu dan gagasan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemerintahannya dan melayani orang-orang dengan perilaku teladan. Setelah lebih dari 1 abad, ajaran ini dilarang dari revolusi pada tahun 1911 dan bahkan di bawah rezim komunis Mao Zedong dikutuk sebagai hambatan kemajuan di Cina. Sekarang Cina telah membuka pintunya ke dunia luar atau lebih luas lagi. Dia melakukan liberalisasi di sektor
pertanian dan banyak industri lainnya, dan mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat. Permasalahan yang muncul yaitu distribusi pendapatan dan keadilan sosial yang berdampak pada kejahatan di berbagai masyarakat. Dalam mengatasi masalah sosial ekonomi di tanah air atau Cina ini semakin kompleks dan perlu legitimasi dalam menghadapi persaingan di dunia secara global. Para pemimpin dan rakyat Tiongkok telah memilih untuk kembali ke ajaran Konfusius. Keseimbangan hidup, keadilan, rasa malu, hormat kepada orang tua, bertindak sesuai dengan posisi dan statusnya masing-masing, serta adab perilaku sesuai aturan seperti yang diajarkan oleh Konfusius yang ada. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ajaran Konfusius bertahan selama 2500 tahun. Ajaran Konfusius yang bertahan selama 2500 tahun tadi itu telah terjadi pasang surut dan sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan atau tak terpisahkan dari masyarakat Cina, sebab Konghucu juga telah menjadi merek dagang dan identitas bangsa Tionghoa yang telah dikenal secara internasional. Lalu agama mengandung unsur duniawi dan ukrawi. Dalam pengertian ini, agama memiliki dimensi material sekaligus spiritual. Seperti judul kita itu yang peranan bangsa Konghucu yang itu. Agama memiliki dimensi material sekaligus spiritual, bahkan sering dimaknai lebih kompleks dari itu. Agama tidak hanya berurusan dengan jalan menuju surga, namun juga mengatur kehidupan manusia. Lalu ajaran Konghucu yang utama termaktub dalam kitab klasik berjudul Lunyu, yang tak lebih dianggap sebagai ajaran moral untuk falsafah hidup fundamental orang Cina atau spiritual orang Cina. Isinya membahas tentang bagaimana cara bertata krama, mulai dari hal kecil namun krusial seperti beretika kepada orang tua misalnya, sampai kepada pembahasan bagaimana suatu negara dikelola dan seperti apa kelayakan seorang pemimpin negara di negara itu. Agama Konghucu adalah agama yang monoteis, yakni agama yang mempercayai dan meyakini adanya satu Tuhan, atau percaya hanya pada satu Tuhan. Istilah Tuhan dalam agama Konghucu dinamakan dengan Tian untuk menunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan Allah sebagaimana dalam agama Kristen dan Islam. Dalam ajaran Konghucu diajarkan bahwa Tian selalu dihormati dan dipuja oleh umat manusia. Tian adalah maha sempurna dan maha pencipta alam semesta seisinya. Tian tiada diperkirakan dan ditetapkan, namun tiada satu wujud pun yang tanpa dilihat, tiada tampak, didengar, tiada terdengar. Lalu ada ajaran pokok Konghucu. Ajaran Konghucu mengandung unsur pembinaan akhlak mulia bagi bangsa Tionghoa. Lalu pokok-pokok ajaran yang dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 1. Hidup memiliki 2 nilai, yaitu yen dan li. Lalu yang kedua adalah pandangan dunia Konghucu, bahwa dunia adalah dibangun atas landasan moral. Jika masyarakat dan negara dirugikan moral, maka tatanan alam akan terganggu dan ada banyak bahaya seperti bahaya perang, banjir, gempa bumi, kekeringan, penyakit yang lama dan merajalela, dan lain-lain. Konghucu dia bilang, bukan sistem yang menciptakan manusia hebat, tetapi orang-orang yang menciptakan sistem tapi orang-orang yang menciptakan sistem yang baik, yaitu berasal dari manusia. Lalu yang ketiga itu ada ajaran bangsawan, ditemukan dalam kitab Lunyu sebagai berikut. Lakukan apa yang diajarkan. Lalu ada ajaran yang tadi, yaitu lakukan apa yang diajarkan dan ajarkan apa yang dilaksanakan.
Orang cerdas mengerti apa yang benar, orang miskin cerdas memahami apa yang dijual. Lunyu 416. Dan yang tadi itu yang pertama Lunyu 2:13. Orang yang jatuh cinta dengan jiwanya, orang yang kurangnya mencintai miliknya. Selalu ingat bagaimana dia dihukum salah. Orang rendahan selalu memikirkan hadiah yang diterima. Lalu ada atasan yang menyalahkan diri sendiri. Orang rendahan akan menyalahkan orang lain. Atasan jika dihargai merasa senang tetapi tidak bangga. Bawahan bangga tapi tidak dihargai. Orang superior liberal tentang pendapat orang lain tapi tidak setuju dengan itu. Orang-orang yang hanya sangat setuju dengan pendapat orang lain tetapi tidak bebas terhadap mereka. Lalu yang keempat ada setiap manusia harus menjaga kekuatan batin yang disebut T. Menurut Konfusianisme tidak hanya mengandung makna kekuatan dan kekuatan hanya tetapi meluas kepada kekuatan fisik atau perawakan. Lalu yang terakhir itu yang kelima, konsep Konfusianisme yang paling penting adalah apa yang disebut dengan Wen atau yang bisa disebut damai. Hidup dalam damai, jauh dari perang. Membentuk kehidupan seperti ini adalah hasil dari budaya yang sudah dijunjung tinggi. Berdasarkan keberhasilan atau kemenangan, Konfusianisme diperoleh satu negara di atas yang lain, bukan karena ukuran jumlah, tetapi kemenangan itu karena Wen adalah singkatan dari budaya dan seni, filosofi dan puisi yang paling indah, yaitu damai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya sarankan untuk selalu membaca banyak referensi dari referensi lainnya dan dijadikan acuan sebagai pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.